down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 12 IPA 4 akan menjelaskan materi peluang. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang terjadinya suatu kejadian A, NA banyaknya suatu cara, NS banyaknya semua kemungkinan. Kita kesini tentang peluang. PA lebih besar sama dengan 0, PA lebih kecil daripada 0, PA atau sama dengan lebih dari 1. Jika peluang sama dengan 0, maka kejadian mustahil terjadi. Dan jika peluang sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali, berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan peluang bilangan prima. Mari kita bahas soal ini. Mata dadu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ditanyakan adalah merupakan bilangan prima, yaitu angka 2, 3, 5. Dapat dituliskan NA-nya yaitu 3 karena bilangan prima dari 1 sampai 6 ada 3. Dan NS-nya yaitu 6, suatu banyaknya mata dadu tersebut. Dapat kita tuliskan melalui rumus ini, PA sama dengan NA per NS sama dengan NA sama dengan 3, NS sama dengan 6. Jadi ditulis 3 per 6, lalu kita perkecil menjadi 1 per 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. Di mana komplement suatu kejadian artinya adalah kejadian sebaliknya. Misalnya, kita melemparkan sebuah dadu. Jika A kejadian munculnya bilangan prima, maka komplement A itu bukan bilangan prima. Ada juga, jika A kejadian muncul bilangan ganjil, maka komplement A bukan bilangan ganjil, tetapi bilangan genap, di mana komplement suatu kejadian memiliki rumus PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Di sini ada contoh komplement suatu kejadian. Contohnya, peluang seseorang diterima di PN idaman adalah 0,554. Berapakah peluang ia tidak diterima di PN tersebut? Diketahui di sini yaitu yang diterima. Diterima di sini adalah PA. Sudah diketahui PA-nya. Dan yang ditanyakan di sini adalah tidak diterima. Jadi rumusnya PA sama dengan 0,554. Rumusnya PA pangkat C yaitu 1. PA-nya sudah diketahui, 0,54 dimasukin 1 dikurangi 0,54 adalah 0,46. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Untuk yang sudah diketahui peluangnya, rumusnya sebagai berikut. FH sama dengan PA dikali N. PA adalah suatu peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Dan untuk yang belum diketahui peluangnya, rumusnya sebagai berikut. FH sama dengan NA per NS dikali banyaknya percobaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang sudah diketahui peluangnya. Diketahui peluang Dimas menembak dengan tepat sasaran adalah 1,1/5. Jika Dimas menembak sebanyak 150 kali tembakan, berapa banyaknya tembakan yang diharapkan mengenai sasaran? Ya, diketahui PA-nya adalah 1/5. N banyaknya percobaan adalah 150 kali. PA dikali N sama dengan 1/5 dikali 150 sama dengan 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang belum diketahui peluangnya.
sebuah dadu dilemparkan sebanyak 600 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Jawab, banyaknya suatu kemungkinan adalah 6. Banyaknya suatu cara adalah 4. Kenapa 4? Karena faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi ada 4. Dan banyaknya suatu percobaan adalah 600 kali. PA dikali N. NA per NS dikali N. 4 per 6 dikali 600 sama dengan 400. Langsung saja kita masuk ke peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang munculnya dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Penjelasannya di sini. Kita misalkan saja A ini adalah peluang kejadian A. Kejadian muncul dadu berjumlah 6 dan B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Peluang A munculnya ada 5 dan peluang B munculnya ada 2. Karena dadunya ada 2, jadi NS-nya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Rumus peluang A adalah NA per NS, yaitu NA-nya 5 dan NS-nya 36. Dan peluang B sama dengan NA-nya 2 per 36. Jadi peluang A gabungan B adalah PA peluang A ditambah peluang B, yaitu 5 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Sekarang kita masuk ke peluang kejadian tidak saling lepas, yaitu dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau beririsan. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Contohnya adalah sebuah dadu sisi 6 diundi 1 kali. Misalkan A merupakan kejadian munculnya bilangan ganjil dan B merupakan kejadian munculnya bilangan prima. Tentukan peluang munculnya bilangan ganjil dan bilangan prima. Karena dadunya ada 1, jadi NS-nya sama dengan 6. Bilangan ganjil yaitu ada 1, 3, dan 5. Bilangan ganjil ada 3 dan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Bilangan prima ada 3. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 4 per 6 atau bisa disederhanakan adalah 2 per 3. Saya akan menjelaskan tentang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dengan rumus peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya sebagai berikut. Pada pelemparan sebuah dadu, sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jawaban A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Berarti NA-nya sama dengan 3, PA sama dengan 3 per 6. B. Kejadian muncul angka koin. PB sama dengan 1 per 2. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan 3 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 12. Bisa disederhanakan
yaitu 1/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumusnya sebagai berikut. Peluang B setelah A sama dengan peluang B irisan A per PA. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah kantong berisi 5 buah bola hitam dan 3 bola putih diambil dan dikali berturut-turut secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambilnya ketiganya berwarna putih? Pembahasannya, diketahui bola hitam 5 dan bola putih 3. NS sama dengan 8. Pengambilan 1 diketahui PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/8. Pengambilan kedua diketahui peluang B setelah A sama dengan NA per NS sama dengan 2/7. Jadi peluang A irisan B sama dengan PA dikali P B setelah A sama dengan 3/8 dikali 2/7. Jadi jawabannya 3/28. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasannya mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.